Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada video ini akan berisi soal-soal SJT dan PCK UKM PPG dalam jabatan tahun 2023 terbaru part 2 nomor 11-20. Selamat belajar dan salam sukses bagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Anda adalah seorang asisten atasan Anda. Ketika mengunjungi suatu proyek, Anda sering dilibatkan dan diajak karena Andalah yang paling memahami proyek tersebut. Suatu saat, ketika sudah mendekati jam pulang, Anda bersiap-siap untuk pulang dan berencana akan merayakan ulang tahun orang tua Anda. Namun, tiba-tiba atasan mengajak Anda mengunjungi proyek karena ada hal yang harus ditinjau ulang. Hal yang Anda lakukan adalah A. Meminta izin kepada atasan karena ada janji yang tidak dapat dibatalkan. B. Mengiyakan ajakan atasan Anda namun dengan syarat pulang lebih awal. C. Mengiyakan ajakan atasan Anda dan meminta izin orang tua untuk terlambat. D. Menolak ajakan atasan Anda karena dianggap sangat mendadak. E. Meminta rekan Anda satu tim yang mewakili ajakan atasan. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban C. Mengiyakan ajakan atasan Anda dan meminta izin orang tua untuk terlambat. Di era revolusi 4.0, sudah banyak hadir inovasi-inovasi untuk mempermudah aktivitas manusia, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Hal ini juga ditandai dengan adanya teknologi yang mutakhir. Sebagai contoh, penyesuaian sekolah secara daring mengakibatkan guru menjadi melek teknologi. Saat pertama mengetahui hal tersebut, yang perlu Anda lakukan adalah A. Mempelajari terlebih dahulu kepada yang sudah ahlinya, lalu belajar menerapkannya sesegera mungkin. B. Menyesuaikan hal-hal yang dibutuhkan sesuai anggaran kantong. C. Mulai menyesuaikan diri dengan mempelajari terlebih dahulu lewat seminar. D. Mulai menyesuaikan diri dan melakukan sesuai petunjuk orang lain. E. Tetap bertahan menggunakan teknologi yang lama karena keadaannya masih bagus. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban A. Mempelajari terlebih dahulu kepada yang sudah ahlinya, lalu belajar menerapkannya sesegera mungkin. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Pada pertemuan sebelumnya, Anda dan siswa kelas tersebut sepakat akan melaksanakan ulangan harian minggu depannya. Ketika akan memberikan ulangan, seorang siswa mengaku bahwa dia tidak siap dan meminta Anda untuk memberikannya ulangan di lain waktu saja. Hal yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Memberikan ulangan yang lebih mudah kepada siswa tersebut untuk membantunya mendapatkan nilai yang lebih baik. B. Menjadwalkan ulang ujian untuk siswa tersebut sesuai permintaannya. C. Menolak permintaan siswa tersebut dan memberikan ujian sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. D. Mengatakan kepada siswa tersebut bahwa dia harus bertanggung jawab atas persiapan ujiannya. E. Membiarkan siswa tersebut mengambil ujian di luar waktu normal tanpa pengawasan. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban C. Menolak permintaan siswa tersebut dan memberikan ujian sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Kalista, seorang siswa dengan gangguan ADHD, sering kesulitan untuk tetap fokus selama pelajaran di kelas.
Orang tua Kalista ingin terlibat aktif dalam mendukung perkembangan pendidikan anak mereka. Hal yang seharusnya dilakukan guru agar dapat melibatkan orang tua Kalista dalam upaya meningkatkan fokus dan perhatian Kalista di sekolah adalah A. Menyusun jadwal pertemuan rutin antara guru dan orang tua untuk membahas kemajuan Kalista. B. Memberikan panduan khusus kepada orang tua untuk mendukung pengembangan keterampilan. Fokus Kalista di rumah. C. Memberikan tugas rumah yang melibatkan interaksi aktif antara orang tua dan Kalista. D. Mengadakan seminar bagi orang tua untuk memahami lebih dalam tentang kondisi ADHD dan cara mendukung anak mereka. E. Menyusun rencana pembelajaran individual yang melibatkan orang tua sebagai mitra dalam mendukung Kalista. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban memberikan panduan khusus kepada orang tua untuk mendukung pengembangan keterampilan fokus Kalista di rumah. Royan adalah salah satu siswa Anda yang menderita ADHD di mana ia sering mengalami kesulitan untuk fokus dalam pembelajaran dan suka mengganggu teman-temannya. Sebagai guru, tindakan yang paling efektif untuk mendukung Royan adalah A. Anda mengabaikan perilaku Royan dan berharap ia dapat menyesuaikan diri sendiri. B. Anda mengatur tempat duduk Royan di bagian belakang kelas. C. Anda meminta bantuan konselor untuk merancang program pendidikan khusus. D. Anda memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan beragam untuk menarik perhatian Royan. E. Anda menerapkan sistem reward dan punishment yang ketat untuk mengontrol perilaku Royan. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban D. Anda memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan beragam untuk menarik perhatian Royan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Berbagai aplikasi dalam pembelajaran telah mulai digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Anda sudah memenuhi kewajiban mengajar dan mendidik peserta didik, namun ternyata hal tersebut belum cukup di masa kini. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya karena sudah terbiasa. B. Mulai mempelajari aplikasi dan akan menerapkannya jika diberi arahan kepala sekolah. C. Berdiskusi dan memilih menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh rekan guru yang lain. D. Tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya karena sudah terbiasa dan masih relevan dengan pertimbangan zaman. E. Mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban D. Tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya karena sudah terbiasa dan masih relevan dengan pertimbangan zaman. Anda adalah seorang kepala di SDN Sukajaya. Upaya Anda untuk meningkatkan keterampilan pengajaran guru di sekolah untuk memastikan kualitas pembelajaran yang baik dan optimal adalah A. Menyelenggarakan program in-house training yang relevan dengan kondisi sekarang untuk meningkatkan keterampilan pengajaran. B. Membatasi akses guru terhadap sumber daya pembelajaran tambahan untuk mencegah variasi dalam metode pembelajaran. C. Mempersempit fokus pengajaran hanya pada metode yang telah terbukti efektif di masa lalu. D. Menerapkan evaluasi yang ketat tanpa memberikan umpan balik membangun kepada guru. E. Mengabaikan pengembangan profesional guru untuk menghindari biaya tambahan.
Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban A, menyelenggarakan program in-house training yang relevan dengan kondisi sekarang untuk meningkatkan keterampilan pengajaran. Anda sedang mengajar di kelas dengan menggunakan proyektor. Ketika sedang asyik menjelaskan suatu materi, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Dengan situasi ini, hal yang akan Anda lakukan adalah A. Memutuskan untuk mengakhiri pembelajaran lebih awal dan menyusun rencana untuk mengulang materi pada pertemuan berikutnya. B. Segera mengambil buku teks dan mulai membacanya bersama-sama dengan siswa, menjadikannya sebagai sumber utama pembelajaran. C. Mengubah metode pengajaran menjadi diskusi kelas, meminta siswa untuk berbagi pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari sejauh ini. D. Memutuskan untuk memberikan tugas mandiri kepada siswa untuk mengerjakan sementara Anda mencari solusi lain. E. Memanfaatkan papan tulis untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang sebelumnya akan ditampilkan melalui proyektor. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban E, memanfaatkan papan tulis untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang sebelumnya akan ditampilkan melalui proyektor. Anda adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah menengah. Seorang guru baru mengajukan permintaan cuti mendadak karena alasan pribadi yang mendesak. Tidak ada guru pengganti yang tersedia. Hal yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan cuti dan memaksa guru tersebut untuk mengajar. B. Menggantikan guru tersebut dengan seorang pengganti sementara meskipun tidak sekompeten guru yang absen. C. Mencari bantuan dari guru-guru lain untuk mengambil alih kelas guru tersebut. D. Mengizinkan guru tersebut cuti dan memberi tugas tambahan kepada siswa untuk dipelajari di rumah. E. Memarahi guru tersebut dan mengancam dengan sanksi. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban C. Mencari bantuan dari guru-guru lain untuk mengambil alih kelas guru tersebut. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Di dalam kelas Anda, terdapat seorang siswa yang melakukan ritual doa khusus sesuai dengan keyakinan agamanya yang berbeda dari sebagian besar siswa lain. Ritual ini mencakup beberapa gerakan fisik dan ucapan yang tidak familiar bagi siswa lain, sehingga menarik perhatian dan membuat beberapa siswa lain merasa tidak nyaman. Sebagai seorang guru yang menghargai ketakwaan, bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Menegur siswa yang berdoa dan memintanya untuk mengikuti aturan kelas yang tidak memperbolehkan aktivitas keagamaan selama jam pelajaran. B. Memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk menjelaskan ritual doanya kepada kelas, untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman agama. C. Meminta siswa yang merasa tidak nyaman untuk mengabaikan ritual tersebut dan melanjutkan kegiatan belajar mereka. D. Menghentikan kelas sejenak dan membahas pentingnya menghormati keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang plural. E. Mengatur waktu dan tempat khusus di sekolah bagi siswa yang ingin melakukan praktik keagamaan, agar tidak mengganggu kelas. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban D. Menghentikan kelas sejenak dan membahas pentingnya menghormati keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang plural. Terima kasih telah bersemangat dalam belajar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengetuk tombol lonceng agar bisa update video terbaru kami lainnya.